Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi lewat udara ya. Kita masih belajar dengan cara jarak jauh. Bu Guru pesan kalian harus tetap semangat ya anak-anak ya. Kalau ada kerjaan, ada tugas dari Bu Guru harus dikerjakan. Baik anak-anak, hari ini tanggal 29 Januari 2021 kita belajar tematik tema 4F ya. Tema 4F yaitu cita-citaku ya. Kalian tentunya sudah siap semua ya anak-anak ya. Buku cetaknya sudah disiapkan, buku tulisnya juga sudah disiapkan ya. Kalian harus semangat dan semangat terus. Baik, sebelum kalian belajar seperti biasa harus berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan kegiatan-kegiatan pada hari ini. Dan pesan Bu Guru, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Kalian jangan banyak keluar rumah ya. Apabila keluar rumah menggunakan masker dan juga tetap jaga jarak, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Baik, kita mulai saja ya anak-anak ya. Nah, kalian buka tematiknya ya, tematik 4F yaitu cita-citaku. Pada subtema 2 yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Di sini kalian Bu Guru ringkaskan ya. Untuk lebih jelasnya kalian harus membaca buku kalian. Buku cetaknya dibaca ya. Melihat videonya dari Bu Suci, maka nanti kalian akan lebih jelas lagi. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Dalam pembelajaran 1, kalian bisa buka halaman. Kita mulai pada halaman berapa anak-anak? Kita mulai pada halaman 44 ya. Subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru pengen tahu nih, cita-cita kalian tuh pasti ada yang pengen menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi pilot ya, menjadi arsitek ya, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang jadi TNI ya, polwan dan sebagainya ya. Itu semuanya boleh ya. Kalian harus mempunyai cita-cita. Nah, dalam pembelajaran 1 yaitu ayo menulis. Sebuah cita-cita yang hebat didukung oleh tekad yang kuat. Jika kita berusaha keras dalam mengejar impian, maka cita-cita yang hebat itu akan kita capai dengan mudah. Nah, kalau kamu akan mencapai cita-citamu, kalian harus belajar dengan rajin ya, nggak boleh malas. Yang sekarang masih malas harus lebih rajin lagi. Baik, Guru lanjutkan. Nah, membaca teks tentang hebatnya cita-cita ya, ada di membaca teks hebatnya sebuah hebatnya sebuah tekad ya. Nah, bacalah teks pada bukumu dengan seksama, dengan baik ya, dengan teliti. Nah, nih ada di halaman ini paling depan ya anak-anak ya. Kehebatan, ternyata siapapun dapat meraih cita-cita selama ia mau berusaha dan kerja keras ya. Nah, Bu Guru ulang nih. Ternyata siapapun
dapat meraih cita-cita selama ia mau berusaha dan bekerja keras. Karena semangat untuk meraih cita-cita akan membawa meraih kesuksesan yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, cita-cita kamu harus yang tinggi ya. Cita-citanya harus tinggi. Untuk mencapai cita-cita itu kamu harus belajar yang rajin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, membuat puisi tentang cita-cita. Membuat puisi tentang cita-cita, halaman 45. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikan hal berikut. Ya, ada 2 nih. Menentukan tema dan melakukan observasi. Bagaimana cara menentukan tema? Nah, nih, tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Ya, jadi kalau membuat puisi seperti ini, pertama tentukan dulu temanya, ya. Lalu tema puisi itu membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Ya, ini kalau menentukan tema. Yang kedua, melakukan observasi ya. Yaitu observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Lalu observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan sesuatu kejadian. Ya, seperti ini ya anak-anak ya, nanti cara melakukan observasi ya. 2 hal ini sangat penting untuk membuat puisi karena memudahkan untuk membuat puisi. Ya, pertama menentukan tema, kedua melakukan observasi. Baik, kita lanjutkan. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, ya, agar dapat membuat puisi dengan mudah, kamu perhatikan persiapan membuat puisi berikut ini, ya. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Kedua, siapkan peralatan tulisnya. Nah, ini menentukan temanya. Lalu, ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Ya. Keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasinya. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. 6. Catatlah setiap informasi yang dibaca. Ya, ini untuk membuat puisi agar lebih mudah ya. Pertama menentukan tema, kedua melakukan observasi. Nah, ini caranya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Ya, ada di halaman 47, 46, 47. Nah, membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis. Metamorfosis ya. Jika bentuk hewan muda berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Metamorfosis itu apa anak-anak? Perubahan bentuk pada hewan ya. Metamorfose adalah perubahan bentuk pada hewan. Ini ada metamorfose dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, kalau metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk
dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa, ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfose sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat, ya. Jadi tahapnya itu berbeda-beda, ya. Nah, ini disebut metamorfose sempurna. Salah satunya contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lalat, ya. Yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna, ya. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Tadi tidak banyak perubahan antara hewan muda dan hewan dewasa, ya, dari bertelurnya. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfose tidak sempurna, ya, ini adalah metamorfose yang tidak sempurna, yaitu belalang, kecoa, dan capung. Ini adalah contoh metamorfose tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan. Nah, metamorfose pada nyamuk. Lihat, nih, nyamuk dewasa bertelur. Nah, ini telur nyamuk. Lalu telur nyamuk berubah menjadi jentik nyamuk, jentik-jentik, ya. Setelah jentik-jentik baru pupa. Nah, kamu perhatikan, ya, bentuknya ini sangat jauh dengan induknya, dengan nyamuk dewasanya. Telur, jentik-jentik, ya. Setelah jentik-jentik baru pupa, baru nanti menjadi nyamuk kecil, lalu nyamuk dewasa seperti ini. Ini adalah metamorfose sempurna, ya, metamorfose sempurna nyamuk, ya. Contoh lain misalnya metamorfose pada kupu-kupu. Nah, ini pada kupu-kupu anak-anak. Telur nih, kupu-kupu dewasa. Ini kupu-kupu dewasa bertelur. Biasanya kupu-kupu itu bertelur pada daun, ya. Setelah telur nanti berubah menjadi ulat. Nih, ulat nih. Ini kerjanya makan daun, ya. Nanti daunnya sampai habis. Ini musuh Pak Tani nih. Daun padi dimakan sampai habis, ya. Daun apa saja dimakan, habis deh. Ini yang sangat musuhnya Pak Tani, ya. Lalu setelah menjadi ulat nanti menjadi kepompong. Nah, kalau sudah menjadi kepompong, ulat ini tidak makan, tidak gerak, ya, tidak minum dan sebagainya. Ini menjadi kepompong, ya. Nanti setelah menjadi kepompong baru menjadi kupu-kupu, ya, kupu-kupu muda dulu, baru kupu-kupu dewasa. Nah, inilah metamorfose sempurna, ya. Nah, bentuknya sangat berbeda, ya. Ular dengan kupu-kupu dewasa berbeda, dengan kepompong berbeda. Nah, ini metamorfosenya bentuknya berbeda, maka disebut metamorfose sempurna. Nah, sekarang metamorfosis pada kecoa. Pada kecoa ini termasuk metamorfose tidak sempurna. Kamu perhatikan, ini kecoa dewasa, ya. Kecoa dewasa bertelur, telurnya juga sudah beda, ya. Nah, telurnya sudah mirip dengan kecoa bentuknya. Lalu setelah telur berubah menjadi nifa, ya, menjadi nifa nih. Bentuknya sudah sama dengan kecoa dewasa, cuman kecil, ya. Namanya nifa 1. Lalu ini nifa 2, ya. Sama bentuknya dengan kecoa dewasa. Lalu berubah menjadi kecoa muda. Setelah kecoa muda baru kecoa dewasa. Kamu perhatikan, ya, bentuknya tidak banyak perubahan, anak-anak, ya. Bentuknya tidak banyak perubahan, sama dengan kecoa dewasa. Telur nifa 1, nifa 2, ya. Nah, sudah bentuknya seperti kecoa biasa, lalu menjadi kecoa muda. Setelah kecoa muda
menjadi kecoa dewasa. Nah, ini adalah metamorfose tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh lagi metamorfose pada capung. Nih, ya, ini capungnya anak, namanya capung ya. Ini capung dewasa. Ya. Capung dewasa bertelur. Nih telurnya. Setelah bertelur menjadi larva. Ya, bentuknya mirip ya anak-anak ya. Bentuknya mirip dengan capung dewasa. Setelah larva menjadi capung muda, ya. Capung muda, capung dewasa, seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuknya tidak jauh dengan capung dewasa. Maka ini disebut metamorfosis tidak sempurna, ya. Bentuknya tidak banyak perubahan dengan capung dewasa. Baik ya, guru lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 2. Kita mulai pada halaman 50 ya Nana ya. Oke. Ayo membaca. Memiliki cita-cita saja tidaklah cukup. Kita sebaiknya memiliki keahlian khusus yang harus kita kuasai untuk mencapai cita-cita. Nah, contohnya seperti ini. Kamu cita-cita menjadi dokter. Nah, nanti kamu setelah sekolah selesai tamat SMA misalnya, nah, kamu harus sekolah jurusan kedokteran gitu ya. Jadi harus mempunyai keahlian juga. Kamu pengen menjadi seorang ahli bengkel, nah kamu sekolahnya di jurusan mesin. Begitu juga kamu pengen menjadi dosen, maka kamu harus sekolahnya ya harus ke jurusan menjadi guru atau dosen. Nah, jadi memiliki cita-cita tidak cukup gitu saja, aku cita-citanya ini, tidak, tapi harus mempunyai keahlian ya, harus ahli untuk mengejar cita-cita tersebut. Sebelum memikirkan cara mencapai cita-cita yang kita inginkan, mari sejenak kita pikirkan tentang cara meraih hal-hal yang mendukung terwujudnya cita-cita ya, hal-hal yang mendukung terwujudnya cita-cita ya. Cita-cita itu banyak. Ini ada di halaman 50-51 ya. Ingin menjadi seorang seniman, seniwati, ingin menjadi penari yang hebat. Nah, kamu harus belajar yang gigih ya. Nah, seperti ini halaman 51 ini. Ini Didik Nini Towo. Nah, ini juga cita-cita, ingin menjadi seorang penari yang terkenal. Nah, maka dari kecil sudah belajar menari. Oke, sebelum memikirkan cara mencapai cita-cita yang kita inginkan, mari sejenak kita pikirkan tentang cara meraih hal-hal yang mendukung terwujudnya cita-cita. Misalnya, mendapat nilai yang memuaskan untuk tugas puisimu. Nah, kalau kamu ingin mendapat nilai yang bagus tentang membuat puisi, ya kalian harus apa anak-anak? Harus belajar bagaimana caranya membuat puisi dengan baik sehingga nanti mendapat nilai yang baik. Ada lagi contohnya menabung dengan lebih giat. Nah, kamu cita-cita ingin membeli sepeda yang bagus. Nah, kamu menabung dulu ya, tabung dulu, nanti kurangnya minta mama, misalnya seperti itu. Nah, cita-cita itu harus diusahakan ya, harus diusahakan. Nah, ini contohnya. Kalau kamu pengen mendapat nilai bagus ya harus berusaha, belajar yang rajin. Nah, menabung dengan lebih giat apabila kamu pengen membeli sepeda yang bagus atau ingin mempunyai tas yang bagus. Nah, kamu tabung dulu dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Menjelaskan tari kreasi
menjelaskan tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Jadi ulang, tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Jadi tari tradisional ini memperkaya tari nasional ya Nana ya. Nanti akan menjadi tari nasional budaya Indonesia. Ini contoh tari kreasi daerah antara lain. Ini tari merak anak-anak ya. Ini tari merak. Tari merak asalnya dari Jawa Barat ya. Mereka ini tarian-tarian ini sesuai dengan budaya Jawa Barat. Namanya tari merak. Ada lagi tari-tari yang lain, tarian kreasi daerah yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi selain tari merak ada juga tari sendati, itu dari Aceh ya. Lalu tari kecak itu dari daerah Bali. Lalu ada lagi tari kreasi ondel-ondel ya. Ini tari daerah Betawi atau Jakarta. Lalu tari sekapur sirih. Nah, ini tari kreasi dari daerah Jambi. Ada lagi tari cakalele. Nah, ini tari kreasi dari Maluku. Nah, ini semua disebut tari kreasi daerah ya, tari tradisional yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Namun tarian ini semuanya adalah milik bangsa Indonesia, maka disebut tari nasional ya. Oke, kita lanjutkan. Membuat puisi tentang tokoh. Membuat puisi tentang tokoh, halaman 52. Jika kita ingin membuat puisi tentang seorang tokoh, kita terlebih dahulu mencari informasi tentang beliau. Ini merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membuat puisi. Ya, berulang. Membuat puisi tentang tokoh. Jika kita ingin membuat puisi tentang seorang tokoh, kita terlebih dahulu mencari informasi tentang beliau. Nah, garis bawah ini, mencari informasi tentang beliau. Hal ini merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membuat puisi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Ya, halaman 53. Oke. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang disingkat SDA. SDA itu kepanjangannya adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, bagi kita semua ya. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita semua. Contohnya nih, kapas, ini ulat sutra, ini kerbau. Nah, ini termasuk sumber daya alam ya. Kapas dapat digunakan untuk apa? Kapas digunakan untuk bahan pembuatan kain katun. Nanti kain katun untuk bahan pakaian kita ya. Ini ulat sutra juga diternak anak-anak ya. Diternakkan sebagai bahan pembuatan kain sutra ya. Nah, nanti ini
dipakai atau dimanfaatkan oleh manusia membuat baju. Nah, kain sutra itu sangat mahal ya anak-anak ya. Nah, ini kerbau hewan. Hewan ini sangat bermanfaat ya untuk membajak sawah. Nah, sawah itu harus dibajak supaya tanahnya gembur sehingga nanti menghasilkan padi yang baik. Nah, ini adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang ada di tanah air kita ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah sampai ke pembelajaran 3 ya. Pembelajaran kita dimulai pada halaman 57. Ayo berpendapat. Cita-cita memiliki kekuatan luar biasa. Dengan memiliki cita-cita, seseorang memiliki tujuan dalam setiap upayanya ya. Pasti kita mempunyai tujuan kalau kita mempunyai cita-cita. Cita-cita yang dimiliki dan diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa mampu menyelamatkan kita dari penjajahan. Apa sih cita-cita beliau? Ya, cita-cita beliau adalah merdeka, ya, bebas dari penjajahan. Baik. Menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Halaman 57 ya. Kalian baca teks Cita-cita Sang Jenderal Sudirman di bukumu dengan seksama. Itu ada di halaman 57 ya. Kalian baca. Yang bagus bacanya ya. Perhatikan tanda titiknya, tanda bacanya. Jenderal Sudirman merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Beliau hadir saat bangsa ini menderita dan tersiksa akibat penjajahan. Ia merupakan salah satu pejuang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan, dan dalam kondisi sakit parah demi suatu hal yang berharga, yaitu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi Jenderal Sudirman itu punya cita-cita yaitu merdeka. Ya, kalian baca nanti yang bagus. Dalam perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia bersatu padu. Rakyat bersama-sama tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan status sosial. Seluruhnya mengangkat senjata dan menghadapi penjajahan. Oke, kita lanjutkan. Mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Sedikit lagi ya anak-anak ya. Bacalah teks Sumatera dan sumber dayanya di bukumu dengan seksama. Ya. Halaman 59 ya. Nanti kamu baca. Setelah selesai membaca teks di atas, kalian buat daftar sumber daya alam yang dimiliki di daerah tempat tinggalmu. Buatlah seperti contoh di bawah ini. Ini contohnya. Kamu tinggal di mana? Ya. Nah. Contohnya nomor 1 misalnya sumber daya alam kelapa. Lalu kegiatan masyarakatnya mengolah kelapa menjadi kopra atau minyak, menjadi arang, dan lain-lain. Lalu kedua ini di Sumatera ya anak-anak ya. Kedua mangan ya. Ini bahan baku untuk membuat industri logam dan keramik. Lalu ketiga panas bumi ya.
kebutuhan kegiatan masyarakatnya yaitu kebutuhan pembangkit listrik. Lalu ada asam ya, sumber daya alam nih semuanya nih anak-anak, kelapa, mangan, panas bumi, asam, ini adalah termasuk sumber daya alam yang ada di Sumatera ya. Bahan bakunya ini ya. Kalau asam untuk membuat perkebunan asam yang buahnya dapat dijual. Nah, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang ada di Sumatera. Nah, kalian nanti boleh buat ya anak-anak ya, buat seperti ini. Ya, kalian tinggal di mana? Kalau tinggal di DKI ya apa sumber daya alamnya yang ada di DKI ya, silakan buat, boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya. Kita kan berada di pantai ya anak-anak ya, pantai itu banyak apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang menjelaskan cara mengubah puisi. Sehingga kalian nanti bisa membuat puisi sendiri ya. Menjelaskan cara mengubah puisi. Perjuangan kemerdekaan tanpa henti telah menjadikan sumber inspirasi para penyair Indonesia. Salah satunya yaitu Chairil Anwar. Beliau mengubah puisi berarti menulis kembali sebuah puisi yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Kita dapat mengubah puisi menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini contohnya. Amatilah contoh pengubahan puisi berikut ini. Nih. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Nah, puisi ini dirubah oleh Chairil Anwar. Di masa sekarang kemerdekaan ini, semangat juangmu hidup kembali. Kekagumanku takkan berhenti. Ku jadikan bekal hidup ini. Ya. Nah, puisi ini menjadi satu bait. Ya. Ada berapa baris dalam satu bait? 1, 2, 3, 4. Satu bait ada 4 baris. Ya. Lalu rimanya apa nih rimanya? Ya, rima itu apa anak-anak? Rima itu adalah bunyi akhir pada baris ya. Bunyi akhir pada barisnya. Di masa sekarang kemerdekaan ini rimanya I. Semangat juangmu hidup kembali, rimanya I. Kekagumanku takkan berhenti, rimanya I. Ku jadikan bekal hidup ini, rimanya I. Maka baris pertama, kedua, ketiga, keempat rimanya sama ya. Yaitu akhirnya I. Maka rima dari bait ini atau puisi ini adalah A. Maksudnya baris pertama sama dengan baris kedua sama dengan baris ketiga sama dengan baris keempat. Apa yang sama? Rimanya. Maka rimanya adalah A. Nah, inilah cara mengubah puisi. Jadi puisi lama ya dirubah menjadi puisi baru. Ya, dan tidak anak-anak ya, kalimatnya saja berubah tapi temanya atau maksudnya sama. Oke, baik anak-anak, pelajaran hari ini Bu Guru cukupkan ya. Semoga penjelasan Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Bu Guru ucapkan selamat belajar, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.